Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, gaya yang seperti kalian sudah ketahui bahwa gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda. Nah, ketika sebuah benda diberikan sebuah gaya, maka pada benda tersebut akan terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama adalah bentuk dari benda tersebut bisa berubah. Nah, seperti yang paling gampang adalah ketika kalian bermain lilin mainan atau Play-Doh. Ketika sedikit aja ditekan, maka Play-Doh atau lilin mainan tersebut akan berubah bentuknya. Atau ketika kalian sedang membuat adonan kue, ketika ditekan sedikit aja, adonan kue itu akan berubah bentuk. Nah, itu yang pertama. Pengaruh gaya yang pertama adalah mengubah bentuk benda. Nah, selanjutnya adalah pengaruh gaya yang kedua adalah bisa menggerakkan dan menghentikan benda. Misalnya, kalian sedang mendribel bola. Maka ketika kalian mendorong bola ke bawah, ke lantai, maka bola itu akan bergerak. Atau sebaliknya, ketika bola tersebut sudah memantul kemudian kamu tangkap, maka bola itu akan berhenti. Nah, itu pengaruh gaya yang kedua, yaitu bisa menggerakkan atau menghentikan bola. Selanjutnya, gaya juga bisa mengubah arah gerak dari benda tersebut. Misalnya, kalian sedang bermain bulu tangkis. Ketika ada kok datang ke arah kalian, kalian tangkas, maka arah gerak dari kok tersebut akan berbalik arah atau berubah arah geraknya. Atau ketika kalian sedang bermain bola voli, ditangkis bolanya, maka dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, itu pengaruh gaya yang ketiga. Nah, itu adalah beberapa pengaruh gaya pada benda. Nah, kemudian kalian juga pasti sudah mengenal macam-macam gaya. Ada gaya gesek, ada gaya pegas, ada gaya listrik, ada gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, dari gaya-gaya yang sudah kalian kenal, kita akan mengelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah yang namanya gaya sentuh. Artinya apa? Jadi gaya ini akan terjadi karena ada sentuhan antara dua buah benda, baik yang memberi gaya dan yang menerima gaya. Contoh dari gaya sentuh ini adalah misalnya gaya pegas, gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, gaya otot, dan lain-lain yang membutuhkan sentuhan atau kontak antara dua buah benda. Nah, itu namanya gaya sentuh. Nah, yang kedua adalah jenis gaya tak sentuh. Gaya ini akan terjadi tanpa kontak atau tanpa sentuhan antara dua buah benda. Contohnya apa? Contohnya adalah gaya gravitasi atau sering kita sebut dengan gaya berat. Nah, gaya berat ini akan terjadi tanpa ada sentuhan antara dua buah benda. Buah kelapa bisa jatuh dari atas pohon ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Nah, tanpa sentuhan buah kelapa tadi bisa jatuh. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gaya listrik statis. Mungkin kalian sudah pernah mencoba bahwa ketika sebuah penggaris digosokkan ke rambut kering, kemudian didekatkan ke potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil itu akan tertarik oleh penggaris. Nah, ini disebut dengan gaya listrik statis. Tanpa sentuhan, potongan-potongan kertas itu bisa ketarik oleh penggaris. Nah, contoh yang ketiga adalah gaya magnet. Betul, gaya magnet. Magnet akan bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi tanpa menyentuhnya langsung. Didekatin saja, misalnya peniti didekati oleh sebuah magnet, maka peniti itu langsung ketarik. Nah, itu adalah contoh dari gaya tak sentuh. Jadi ada tiga. Gaya listrik statis, gaya gravitasi, dan gaya magnet yang termasuk gaya tak sentuh. Nah, dari beberapa gaya tadi, Bu Indar akan membahas yang pertama adalah gaya berat. Nah, apa itu gaya berat? Gaya berat itu adalah sebutan lain dari gaya gravitasi. Nah, sebelumnya kita harus bisa membedakan apa beda antara berat dengan massa. Oke ya. Nah, berat itu adalah sebuah gaya, bentuk sebuah gaya. Ya, tapi kalau massa itu adalah besaran pokok dengan ya. Nah, kalau berat itu besaran turunan. Berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya ketika gravitasinya berbeda antara dua tempat, maka beratnya juga akan berbeda.
Kalau massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Dimanapun benda tersebut berada, massanya akan selalu tetap. Jadi nilai dari berat itu bisa saja berbeda atau berubah sesuai dengan nilai gravitasi pada tempat tersebut, akan tetapi massa dari sebuah benda akan selalu tetap. Nah, kemudian satuan dari berat adalah Newton, sedangkan satuan dari massa adalah kilogram. Nah, besarnya gaya berat dari sebuah benda bisa kita cari dengan persamaan W sama dengan M kali G, di mana W itu adalah berat benda dalam satuan Newton, M-nya adalah massa benda dan dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi di mana benda itu berada dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ketika gravitasinya berubah, otomatis berat dari benda itu juga berubah. Nah, Bunda akan memberikan satu contoh soal. Sebuah benda masanya 5 kg berada di permukaan bumi dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah berat benda tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa massa benda 5 kg, gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka berat benda adalah massa kali gravitasi. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Nah, kemudian jika benda tersebut kita bawa ke bulan, di mana di bulan itu gravitasinya adalah 1/6 gravitasi bumi, pastinya berat benda itu akan berubah. Nah, pertanyaannya, menjadi berapakah berat benda tersebut ketika di bulan? Nah, berarti kita bisa mencari itu kan ya, bahwa massa benda tadi adalah 5 kg. Kemudian gravitasi di bulan adalah 1/6 dari gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau 1/6-nya berarti 1/6 kali 10 sama dengan 10/6. Nah, kemudian baru kita cari berat ketika benda itu di bulan, sama dengan massa kali gravitasi, sama dengan 5 kg kali 10/6. Hasilnya adalah 50/6 atau sama dengan 8,3 Newton. Nah, artinya semakin kecil gravitasi di suatu tempat, maka berat benda akan semakin kecil juga. Seperti itu ya. Itu adalah hubungan antara gravitasi dengan berat dari sebuah benda.